Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah kedatangan seorang mojang, tepatnya juara 3 Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Tentu tepatnya di ajang Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Risanti. Halo Kak. Oke. Saya panggilnya apa nih? Risa. Risa boleh. Risa ya. Oke. Risa, apa kabar? Baik, kami Baik. apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Oke, Risa. Tadi sesuai informasi yang saya sampaikan, Risanti ini juara 3 Mojang. Berarti Mojang aja dong. Iya, cewek yang. Oh iya. Saya soalnya suka ke bawah sama jajakannya terus. Iya. Mojang Kabupaten Sukabumi, juara 3 Mojang Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Awalnya kan saya mandangnya pinilih ya. Itu apa tuh pinilih itu? Sebenarnya kan kalau di acara Mojang Jajaka itu pemenang tuh ada 1, 2, 3 dan juga kategori-kategori. Terus kalau yang disebut pinilih itu biasanya juara 1 dan 1, 2, 3 kayak mereka yang emang terpilih di posisi itu. Tapi kalau misalnya disebut buat kayak si ini Mojang pinilih, itu biasanya buat juara 1 aja. karena dia pinilih terpinilih. Maksudnya pinilih yang paling utama gitu. Oh iya. Jadi lebih pas pinilih ini untuk yang juara 1 gitu sebenarnya. Oke. Risa. Ya. Menurut informasi nih yang saya dapat ya, dan tentu dari sumber-sumber kredibel dong. Aduh. Bahkan sepengetahuan saya juga sempat di-post tuh di Instagram, kamu ini sebenarnya suaranya bagus gitu loh. Sering nyanyi di mana kamu? Bagus. Itu sumber dari mana harus dilaporkan? Valid gak sumbernya tuh? Agak kurang sebenarnya. Mungkin bagus buat ya tingkat kamar mandi. Tingkat kamar mandi. Enggak, karena kan kalau nggak salah pernah di-post juga di Instagram, di story kalau nggak salah, dan si mukanya dihilangin sebelah gitu loh. Karena sebenarnya iseng-iseng aja sih. Terus kebetulan punya ukulele juga. Oh, ada ukulele juga. Ada di kosan. Oh, di kosan. Jadi ya nyanyi dikit, cuman malu karena ngerasa nggak sebagus itu untuk dipublish. Tapi kalau kata si Abe nih ya, kalau kata si Abe, kalau kata dia suaranya bagus, cuman di lagu-lagu tertentu. Iya, soalnya waktu aduh malu ya Allah. Jadi kadang kalau misalnya di lagu yang nggak cocok, jadi gini loh, naik gini, turun gini. Oh gitu. Tapi kayaknya stabil apa bukan gak sih? Perlu dilatih kayaknya. Ya mungkin nggak tahu deh. Oke. Kita ini nih kembali ke Mojang tahun 2019 lalu. Itu kan di salah satu segmennya ada yang penampilan bakat begitu kalau tidak salah kan? Iya. Nah, waktu itu kamu memilih untuk menampilkan monolog. Itu alasannya kenapa? Ya di acara Mojang Jajaka itu kan kita ada Unjuka Bisa. Terus aku namanya Unjuka Bisa. Terus aku milih buat monolog. Yang pertama tuh sebenarnya malu sih, tapi karena ngerasa nggak punya hal yang bagus buat ditampilin gitu. Terus kalau maksain nyanyi, karena udah dites juga sama KB, terus nyanyi itu udah dites. Udah dites, makanya kayak KB bilang, Risanti maaf. Terus kayak nggak apa-apa, aku tahu kok. Terus kayak nggak deh kayaknya kalau buat nyanyi. Iya, aku bilang gitu. Terus muter-muter otak lagi, ini harus nampilin apa gitu biar nggak yang jelek banget gitu daripada nyanyi hanya untuk mempermalukan diri, kan malu juga. Terus kenapa kepikir buat monolog, karena di grup itu kan sesama peserta ada diskusi juga. Aku mau tampil ini gini. Sebenarnya pas aku belum tahu mau ngapain, kayak aduh kenapa mereka udah ngomong gitu, aku nggak tahu harus ngapain. Terus dari semuanya belum ada yang tampil buat monolog. Terus mikirnya kayak daripada maksain hal yang emang bisanya cuma dikit tapi nanti akan dibandingin sama yang lain, mendingan milih
yang emang mereka nggak tampilin aja. Jadi seenggaknya biarpun mau jelek mau gimana nggak ada perbandingan lain gitu. Terus juga karena ngerasa bisa deh kayaknya latihan buat monolog. Dan kebetulan kan ada yang Jajaka dari Palasari Girang juga dari Kapanunggal itu Fajar. Dia kan bagus banget itunya. Jadi akses lokasi ke Fajar dekat. Terus bisa belajar sama dia nih karena dia udah bagus hal kayak teatrikal kayak gitu. Jadi ya itu deh milih monolog. Kalau gak salah Fajar ini dapat apa sih? Jajaka Parigal itu yang paling berbakat dan dia bakatnya itu juga monolog. Oh dia monolog juga? Cuman emang aku agak Oke. Oh saya baru tahu ada prosesi di tes nyanyi itu loh. Dan kata-kata si Abe waktu itu apa tuh? Gini, bagus. Aku udah yang saya ini nih kebayang mukanya. Kebayang mukanya. Gue udah yang jujur aja nggak apa-apa. Bagus tapi kayak iya terus tapi kan sebenarnya pas Unjuk Bisa tuh ada 2. Yang pertama pas audisi dan yang kedua pas karantina. Terus kalau pas audisi aku nggak monolog tapi tari daerah. Tari daerah. Ya gitu. Karena dulu sempat pernah ikut eskul tari. Terus pas Unjuk Bisa yang audisi mikirnya nggak apa-apa lah asal masuk dulu aja. Terus waktu tari daerah, tari merak jatuhnya malah kayak ayam kan, jadi kayak ayam nggak kayak merak. Jadi terus kata Abe kayaknya nanti karantina jangan nari lagi deh. So, ya. Berarti waktu nari merak yang dibilang mirip ayam. Mirip ayam. Si Abe ngeliat dong, ngeliat juga. Enggak, soalnya pas audisi tuh tertutup. Aman lah ya. Nggak malu-malu banget karena nggak banyak yang lihat, tapi ada sebagian yang lihat yang sangat malu. Berarti bisa dibilang kalau begitu nih, dipilihnya monolog ini memang benar-benar ada kalkulasinya kalau begitu. Karena nyanyi, tidak mungkin. Ditambah mungkin banyak juga yang nyanyi. Banyak juga, iya karena mungkin karena nyanyi dan nari itu bakat yang umum banget buat orang-orang dan biasanya orang-orang bisa. Aku nggak tahu kenapa aku buruk di sana. Terus karena kalau nari, apalagi nari kan orang-orang sini jago-jago banget nari, terus aku malah akan aku nggak mau predikat ayam itu beneran aja. Jadi predikat di Moka 2019 enggak banget. Terus akhirnya ya monolog. Iya. Tapi ada pelekatan yang ayam gitu. Enggak. Itu hanya di lingkungan kecil yang tahu. Benar. Karena kan untuk tadi tertutup juga yang untuk ini ya sebelum karantina ya. Tapi orang jadi tahu pasti aku kayak ayam kalau nari. Gak tahu juga. Oke. Tapi di samping itu katakanlah tadi ada kalkulasi terkait monolog. Apakah memang kamu punya kecenderungan terhadap sastra sebenarnya? Iya juga sebenarnya. Terus kan pas milih buat monolog juga aku mikirnya kalau misalnya ini jelek, seenggaknya harus ada yang nyampe gitu ke orang-orang. Terus waktu itu aku pilih buat monolog tentang adaptasi novel apa ya waktu itu, Perempuan dari Titik Nol kalau nggak salah. Yang bagaimana tuh? Yang itu tuh sastra adaptasi Arab. Terus isinya tentang membahas patriarki dari zaman ke zaman gitu. Makanya pas itu value-nya. Makanya pas tampil tuh ini pasti nyampe nggak sih? Soalnya banyak yang pasti orang ngerti juga gitu tentang hal itu, karena itu kan udah jadi budaya yang dari dulu sampai sekarang, cuman beda-beda tipis tapi masih ada gitu. Itu keren sih kalau memang irisannya ke patriarki sih. Sampai kan pas tampil tuh aku memerankan sosok Firdaus. Emang banyak adegan yang agak teriak-teriak, jadi sampai kayak coba sini Firdaus maju, padahal saya pandai sebenarnya dan nggak ngerti kenapa nari disebut ayam, terus monolog disebut Firdaus, apakah emang kayak gitu? Enggak, mungkin ya. Kenapa sampai kamu kan waktu itu memerankan Firdaus kan? Firdaus. Dan sampai ada dibilang Firdaus ini. Apakah memang mungkin ya? Kalau menurut saya nih, mungkin kamu bisa betul-betul mendalami sosok Firdaus ini sampai benar-benar melekat gitu di ingatan orang. Ini Firdaus nih gitu. Mungkin bisa jadi begitu tuh. Karena waktu itu pas nyebutin nama si Firdausnya emang harus ditekankan, itu diajarin sama Kang Fajar. Kasih banget itu. Dan
karena nggak ada lagi kali ya, nggak ada lagi yang tampil kayak gitu. Biarpun sebenarnya aku juga ngerasa ini monolognya nggak bagus-bagus banget, cuman emang karena nggak ada yang tampil jadi orang ingat gitu. Oke. Jadi poinnya beda nih dari yang lain mungkin. Sebenarnya ini juga tips sih buat orang-orang yang misal mau tampil atau apa, mendingan tampilin yang orang nggak ada gitu. Karena kita nggak akan jadi perbandingan dan diingat sama orang. Biarpun kalau nyanyi mungkin aku kalau belajar pasti bisa ngasih. Tapi kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi, kita nggak akan diingat juga gitu. Oke, itu cerita dibalik kenapa dipilihnya monolog gitu kalau begitu. Nah, kita lagi-lagi kembali ke belakang. Sebenarnya kan kontes yang begitu banyak ya. Maksudnya variatif juga gitu, gak hanya sebatas Mojang Jejaka. Ada di segmen-segmen ataupun sektor-sektor yang lainnya. Terus kemudian kamu kenapa memilih untuk ikut Mojang Jejaka gitu, nggak ikut meskipun kamu ikut genre juga kalau tidak salah ya. Terus kenapa milih Mojang Jejaka? Sebenarnya kalau jawab ingin berpartisipasi dalam membangun daerah itu klise banget. Semua orang pasti akan menjawab itu. Sebenarnya kenapa milih Mojang Jejaka? Pertama karena teman-temanku udah banyak yang di sana, kayak Kang Abe juga, Rio dan lain sebagainya. Dan kalau ngelihat dari kegiatan mereka tuh asik aja gitu kayaknya. Dan pas sebelum kita memutuskan untuk ikut sesuatu kan kita juga pasti baca ketentuannya gimana, terus nanti tuh kayak gimana. Dan pas udah dipertimbangkan juga ikut Mojang Jejaka kayaknya emang bakal maksudnya bakal memberi kita banyak benefit gitu setelahnya. Entah itu dalam hal kita jadi tahu banyak wisata karena banyak kegiatan yang karena fokusnya sebenarnya kan di segmen wisata ya. Terus juga sering dilibatkan di banyak acara besar gitu. Jadinya kita juga jadi banyak koneksi orang-orang yang semakin kenal gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada di acara yang kita nunjukin kemampuan kita apa, terus orang juga jadi makin tahu kalau kita punya sesuatu yang bisa dipergunakan gitu. Berarti bisa dibilang ikutnya Mojang Jejaka ini masuk ruang-ruang substantif kali ya. Karena untuk mengukur kemampuan diri juga. Itu penting tuh, mengukur kemampuan diri tuh. Berarti kamu sangat merekomendasikan dong teman-teman milenial untuk ikut Mojang Jejaka atau bagaimana? Sebenarnya kalau bilang rekomendasi ya kenapa enggak, toh kalian nanti akan banyak kontribusinya dengan lembaga kedinasan tentang pariwisata dan lain sebagainya. Tapi juga nggak harus, karena mau nggak mau pas kita udah ikut ke sana dan misal dapat suatu predikat atau apapun, kita jadi ada beban moral yang harus ditanggungnya gitu. Makanya pikirin dulu. Kalau emang kalian ngerasa itu udah bagus, ya sok. Berarti tadi kalau disinggung ada beban moral, berarti bukan ini dong, bukan hanya sebatas eksistensi doang kalau begitu. Karena gini loh, pas kita misal kemarin dapat juara, entah itu juara 1, 2, 3, orang tuh jadi nyorot kita. Jadi kadang hal-hal yang harusnya kalau misalnya kamu udah jadi ini tuh kamu nggak boleh tahu kayak gitu. Terus kita kayak oh iya sih benar gitu. Benar. Jadi gitu. Ada kayak batasan gitu. Iya, dan mungkin karena banyak orang yang kenal, kitanya juga jadi harus lebih hati-hati, makin hati-hati. Berarti harus pandai men-treatment personal. Sama juga kan kadang ada statement kayak kalau mau promosi pariwisata mah nggak usah jadi Mojang Jejaka juga bisa. Itu ada yang melontarkan begitu? Ada, masih ada. Tapi kitanya juga harus makin bijak. Kayak sebenarnya kan kalau misalnya mau promosi pariwisata nggak harus Mojang Jejaka, emang bisa. Tapi kan Mojang Jejaka juga lebih bisa lagi gitu. Tapi kita nggak harus ngebales perkataan itu kan, ntar malah makin itu juga. Berarti mungkin tidak melulu sebenarnya untuk publikasi pariwisata ini tidak melulu dengan Mojang Jejaka, tapi setidaknya dengan Mojang Jejaka kita bisa mungkin ya aksesnya lebih mudah, kemudian juga efeknya mungkin bisa lebih besar juga kalau begitu kan, karena kan kita benar-benar terfasilitasi kalau begitu ya. Nah terus kalau misalkan kita
bicara dari mulai misalkan awal nih, kayak kamu daftar, kemudian juga apa namanya seleksi, terus sampai di karantina dan pada akhirnya malam puncak ya. Itu bagaimana tuh apa namanya prosesinya? Mungkin teman-teman perlu tahu. Buat teman-teman yang mungkin berminat gitu ikut Mojang Jejaka, sebenarnya kita tuh jadi kayak punya 1 bulan yang isinya tahapan-tahapannya, rentetan tahapannya, ada di awal bulan, pertengahan, dan di akhirnya tuh di karantina dan juga malam puncak. Terus pas awal itu jadi setiap Mojang Jejaka yang ditugaskan itu megang per wilayah. Oh, wilayah. Berarti wilayah kita atau bagaimana tuh? Iya, kalau kita masuknya ke wilayah 6 dari Sukabumi gitu. Jadi ada 1 kayak Mojang ataupun Jejaka yang ditugaskan buat apa namanya, mengelola berkas yang dikasih orang-orang yang mau ikut daftar. Kan biasanya kalau misalnya ada ajang gitu harusnya tuh di Google Form, tapi pas kemarin aku tuh langsung jadi pengumpulan berkas, kayak persyaratan dikumpulin di si penanggung jawabnya gitu. Penanggung jawab wilayah atau apa tuh? Penanggung jawab wilayah. Nanti sama dia dikumpulin lagi di panitia intinya gitu. Terus udah gitu kita masuk ke audisi yang langsung di Pelabuhan Ratu waktu itu. Dan waktu itu kan waktu audisi tahun lalu tuh lagi ada bencana yang gempa pada kemarinnya gitu. Dan ternyata itu tuh cukup banyak yang mau audisi tapi akhirnya mengurungkan niatnya karena mungkin takut gitu. Karena kan waktu itu kalau nggak salah diprediksi akan ada gempa susulan. Malah katanya akan ada tsunami gitu. Itu juga bikin keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang tahu waktu itu akan ikut kayak khawatir lah, karena siapa sih yang nggak khawatir? Orang lari dari tempatnya kita malah ngedatengin. Tapi untungnya waktu itu juga tetap berkomunikasi sama teman-teman panitia yang di sana, gimana keadaannya di sana. Kalau emang nggak memungkinkan kan mereka juga nggak mungkin maksain buat terus lanjut acaranya. Dan akhirnya ya lancar, nggak ada bencana apa-apa. Bahkan kan kalau nggak salah sampai menjelang dini hari yang esoknya harus berangkat itu masih kayak kayak ini pergi nggak sih, karena takut gitu. Takut juga sih sebenarnya, tapi bandel lah. Maksudnya kayak aduh ini udah ngumpulin berkasnya ribet juga, terus udah kayak belajar kan, pasti belajar materi banyak, masa nggak jadi gitu bikinnya gitu. Terus kan kita juga lihat keadaan, kata anak-anak yang di sana enggak kok aman, maksudnya udah nggak gimana-gimana. Okay, gitu. Terus ya udah akhirnya kesana. Nah kalau tadi dibilang pemberkasannya seribet itu sebenarnya bagaimana? Sebenarnya lebay aja sih, nggak ribet-ribet banget, kayak selayaknya berkas yang di ajang-ajang kayak gitu. Data diri dan CV dan lain sebagainya. Bohong, nggak ribet-ribet banget sebenarnya, cuman emang kemauan kitanya yang kadang males gitu buat aduh belum ini belum itu, padahal datanya maksudnya berkasnya nggak yang gimana-gimana banget juga. Berarti berkasnya ke kecamatan dan desa atau bagaimana? Ke yang penanggung jawab wilayah itu. Kalau kebetulan waktu kemarin aku kan yang penanggung jawab wilayah 6 tuh Mahdi, temen, jadi nih tinggal gitu doang gitu, maksudnya tolong ya kasihin gitu. Iya gitu. Wilayah 6 itu Kalpanunggal dan Kalpanunggal, Kabandungan, sekitaran sini gitu. Oh iya. Oke. Terus waktu itu kan ada prosesi kayak mungkin sharing ke desa ataupun kecamatan. Itu dalam rangka apa tuh? Waktu itu aku sempat sama Fajar kita datang ke beberapa desa buat nanya kondisinya kayak gimana, karena tentang pariwisata. Terus ada di mana ya aku lupa, entah itu di Tangerang apa di Pulau Sari kali. Di Pulau Sari. Tempatnya Fajar. Terus dapat lumayan banyak info tuh, ternyata banyak yang wisata yang nggak tahu gitu. Terus kan itu kayak jadi senjata kita nih kalau misalnya nanti emang di wilayah kamu ada apa gitu. Terus kita bisa di saya ada ini loh gitu. Terus kita kan kayak keren aja gitu. Oke. Kalau ke kecamatan? Kalau kecamatan emang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan dan emang kayak etika aja sih, maksudnya izin ya Pak, saya mau ini. Nah itu kan dari pendaftaran. Terus kalau dari seleksinya bagaimana tuh prosesnya?
Oh iya, itu dari pagi sampai mau malam deh kayaknya itu padat banget. Pagi kita biasa isi list daftar, halo hai hai ya gitu-gitu. Itu apa tuh halo hai hai? Maksudnya, hai gimana nih gitu-gitu, kayak pembukaan yang ya selayaknya basa-basi. Yang basa-basi gitu. Terus abis itu sebenarnya intinya tuh dari seharian itu ada tes tulis, wawancara, sama sesi adat dan kebudayaan. Sebenarnya itu 3-nya. Kalau misalnya tes tulis pada umumnya kayak gimana, cuman materinya mungkin tentang pariwisata banyaknya dan juga pengetahuan umum. Terus kalau wawancara tuh kalau nggak salah public speaking. Kita wawancara tapi emang pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Terus yang adat dan kebudayaan itu kayak wawancara lagi, cuman pakai bahasa Sunda. Sama pas di sesi ini juga kita tampil yang tarian ayam itu, itu di situ. Yang kamu tangkep nih dari seleksi yang tadi yang adat dan budaya, itu sebenarnya penekanannya apa? Apakah memang hanya sebatas bahasa atau karena kita tahu budaya atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya bahasa sih penting karena kan Mojang Jajaka harus. Masa kita? Maksudnya harus bagus gitu bahasa daerahnya. Dan karena titik fokusnya kalau di bahasa itu sebenarnya kan bahasa Sunda tuh udah jarang banget kayak dipakai di hal-hal yang umum, itu udah hampir jarang banget kan. Terus sama adat dan kebudayaan yang ternyata banyak banget di sini sebenarnya gitu. Banget gitu, banyak bangetnya ya gitu. Terus yang Unjuka bisa ya biar Mojang Jajaka tuh seenggaknya punya hal yang bisa ditampilin gitu. Dan mungkin bisa mengaktualisasikan budaya yang dia tahu, salah satu tari dan seterusnya gitu ya. Itu seleksi. Karantina gimana tuh? Karantina tuh berapa hari waktu itu? 4 gitu. Sepengetahuan saya segitu deh hari. 4 atau 5 gitu. Di setiap harinya kita nggak boleh megang ini nih, nggak boleh. Tapi harus, nggak tahu sih sebenarnya, harus bangun pagi banget tapi kita tidak boleh megang ini. Terus nggak ada alarm juga. Terus kayak harap-harap cemas banget, takut aduh gimana ini kalau kebablasan. Tapi ternyata untungnya kalau misalnya kita ada tekanan gitu kali ya, mau tidur pokoknya harus bangun jam 4 dan bangun gitu. Dan kayak setiap hari pas karantina tuh kegiatannya banyaknya sih pembekalan materi yang emang padat banget. Ada kepariwisataan khususnya, terus juga diajarin table manner waktu itu. Terus public speaking dan keagamaan juga ada banyak. Ada keagamaan juga. Ada, kan harus teguh imannya. Oh iya betul. Iya. Terus ada juga outbound juga ada. Dan waktu itu ada fisik juga kalau nggak salah. Iya ada. Kita dilatih sama orang-orang paskibra kabupaten gitu. Capek banget tapi bapak bagus. Nah kalau malam puncak kan itu jadi akumulasi dari semua prosesi kan ya. Nah dari semua perjalanan itu nih, dari mulai tadi pendaftaran, kemudian seleksi, karantina, dan malam puncak, apa yang menurutmu berat? Karantina lebih berat. Karantina sebenarnya karena itu beneran kita segimana mungkin pokoknya kita harus kelihatan banget gitu, karena ya karena benar-benar ditilai gitu. Kayak sampai duduk aja kita pegal banget, tapi nggak boleh gitu kan. Kalau duduk sana nggak boleh yang nyender kan. Terus harus tegak sampai punggungnya. Pantesan gitu ya. Terus karantina sih terberat karena udah capek, terus waktunya harus selalu on time. Terus kadang kita istirahat ya 10 menit tapi kita pengen mandi, pengen apa, nggak mungkin kan. Maksudnya itu mungkin sih, tapi kan kita dikasih satu ruangan rumah atau kosan gitu sejenis kayak gitu. Wisma mungkin ya. Isinya ada 4 orang atau 3 orang kan, kamar mandi 1. Iya, secara kalkulasi gitu. Jadi kita melaksanakan yang emang harus banget gitu, kayak sholat gitu, kayak gitu. Makanya kayaknya masa karantina yang paling berat, tapi yang paling diingat juga karantina karena mungkin lebih nyatu banget sama yang lainnya. Soalnya kan kayak dari pagi ke pagi kita ketemu orang itu lagi.
tapi kan di sisi lain kita dengan kontestan lain ini kan basicnya kompetisi gitu. Saingan gitu. Nah ini bagaimana tuh antara tadi dibilang bahwa udah nyatu banget, tapi di satu sisi kita lawan nih atau bagaimana tuh? Kalau aku pribadi ya pas awal ini kompetisi tuh emang harus kayak statement bahwa ini kompetisi emang harus melekat juga di kita, karena kita juga harus tahu gitu kita mau ngapain di sini. Tapi pas udah mulai kegiatan itu di diri kita emang masih ada tuh kita pengen menang udah pasti gitu. Tapi pas sama teman-teman kalau memang kita nggak mau menang kenapa ngapain gitu kan. Tapi pas sama teman-teman karena mungkin capek bareng kali ya, lebih kayak saling nyemangatin gitu. Bagus lah. Jadi kayak ada semangat kolektif kan. Dan sehat sih, kompetisi yang sehat kayak kita masih tetap bersaing tapi masih nyemangatin. Iya, oke. Ini dari tadi kan saya dari tadi nyender. Ini Risa ini gak nyender mungkin karena efek. Enggak juga sih. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena tadi ya dibilang gak boleh nyender katanya. Oke. Nah, kemudian misalkan kita berbicara dari sisi kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang mojang katakanlah dalam kompetisi itu. Waktu itu kalau nggak salah karena kebetulan saya juga nonton waktu itu. Oh ya. Di salah satu turnamen pertanyaan kamu itu menjawab dengan berbahasa Inggris. Nah, kalau mungkin kebanyakan orang ataupun beberapa orang kan menilai, ada mungkin ya yang segmen orang yang menilai bahwa mojang jejaka ini cenderung ke arah tanda kutip ya fisik misalnya seperti itu. Nah sebenarnya ketika kita memang ingin turut serta di kontes ini, apakah memang cukup dengan itu saja atau memang harus akumulasi ini? Katakanlah bahasa asing itu penting, kemudian juga berwawasan luas dong karena tadi harus mempublikasikan dan mensosialisasikan pariwisata. Kemudian juga tanda kutip fisik itu bagaimana tuh? Sebenarnya mojang jejaka masih sama kayak ajang pageant lain yang landasannya emang 3B gitu. Ada brand, behavior, sama beauty. Jadi nggak bisa menolak yang barusan dibilang gitu, karena emang ada komponen yang harus kita penuhi untuk ikut di sana. Kalau misalnya brand kan udah pasti otak kita gimana, wawasan kita gimana, dan wawasan luas dan bahasa Inggris itu masuknya ke sana kan. Terus juga kalau fisik mungkin karena icon kali ya. Patokannya kan kita nanti jadi seorang icon dan kayaknya berpenampilan yang baik, asal good looking gitu itu ya penting juga, karena nanti kan orang akan menilai suatu lembaga atau apapun dari icon yang mereka punya gitu. Berarti sebenarnya tadi ya poinnya bukan hanya pada beauty-nya saja sebenarnya, tapi karena tadi ada 3B. Ada berwawasan, kemudian tadi apa yang kedua? Behavior itu iya perilaku, sikap, attitude, dan beauty. Nah itu apa namanya poin-poin yang mungkin harus diketahui untuk yang berminat ataupun berminat. Sebenarnya itu nggak hanya di mojang jejaka aja, tapi emang seluruh ajang yang sikap patokannya icon jadinya pasti kayak gitu.